misalnya di daerah sini. Tetapi ya kenapa saya memilih di daerah sini, karena ini pasti cenderung turun ke ini kan, cenderung turun ke sawah. Jadi kemungkinan ini pasti lebih tinggi dari yang ini. Jadi kita misalnya di sini hasil pengujian, tetapi ini ingat, ini merupakan hasil pengujian dari geolistrik atau Gardetek yang meyakinkan bahwa di situ memang terdapat jumlah air yang dibutuhkan dalam hasil analisis untuk kebutuhan sawah. Itu harus diingat. Jadi tidak sembarang menempatkan itu. Salam jumpa dengan saya. Selamat pagi buat teman-teman, karena di tempat saya sudah pagi. Mungkin padahal ada burung tuh yang bunyi. Saya sebenarnya mau beritahu kalian kalau di sini memang benar sudah pagi. Hanya bunyi kendaraan itu. Ya. Nah, coba dengar tuh. Ya, pokoknya ada burung deh. Cuman tidak tahu tuh burungnya siapa yang suka ribut pagi-pagi. Nah, selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama berkunjung di channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan tutorialnya setelah kita melakukan digitasi di peta. Jadi ceritanya adalah kita mau merencanakan irigasi dengan saluran yang terbuat dari pasangan. Maka setelah kita melakukan digitasi, kita akan mengetahui seberapa luas lahan yang akan disalurkan air, yang membutuhkan kuota air untuk kebutuhan tanaman. Nah, hasil dari digitasi itu saya sudah rangkum dalam Excel. Kita baca datanya, ya. Kita baca datanya. Jadi yang pertama di sini ada sawah existing. Sawah existing yang dimaksudkan ini adalah sawah yang ini. Sawah yang warna kuning, ya. Kuning apa? Iya, kuning. Ya, kuning. Pagi loh, tapi matanya masih mungkin kabur-kabur ya. Masih pagi. Belum cuci mata di sekeliling. Ya. Tidak. Mata saya itu masih baik. Ya, sudahlah. Jadi ini yang existing yang warna kuning, ya kan? Yang warna kuning. Sedangkan yang warna hijau itu adalah yang sawah yang pengembangan. Jadi mau diperluas lagi dari yang existing. Itu maksudnya. Nah, setelah didigitasi ada pada video video sebelumnya, ya, bagaimana cara digit. Nah, sekarang kita dapat luasannya bahwa luasan yang existing artinya sawah yang selama ini sudah pola tanamnya sudah lancar gitu. Pokoknya yang sudah selama ini sudah dipanen apa segala macam. Jadi ada sekitar 590-an ribu meter persegi, dan yang mau dikembangkan lagi adalah 885.000 meter persegi. Nah, jenis tanaman yang mau direncanakan adalah jenis tanaman padi. Tahu kan padi? Yakin Anda tahu.
padi. Iya. Iya. Anda kalau orang Indonesia tidak tahu padi, ya sudahlah. Ya. Nah, ini sekedar prediksi saja ya, dalam prediksi. Jadi ada perhitungan tertentu, perhitungan lagi yang menentukan berapa kebutuhan kuota air untuk tanaman jenis padi per satu satuan meter persegi, entah ar, entah hektar. Nah, itu tergantung dari hasil nanti. Tapi di sini saya mengasumsikannya saja bahwa kebutuhan air per meter persegi itu membutuhkan 1,45 meter kubik. Jadi 1 kubik lebih air yang dibutuhkan itu selama satu musim tanam. Jadi air yang dibutuhkan, ini asumsi loh, ini asumsi. Jadi 1,45 kubik air ini yang dibutuhkan sampai panen. Sehingga jika sehingga untuk seluas yang existing, sawah existing membutuhkan total air untuk satu musim 855 ribu lebih kubik air yang dibutuhkan. Sehingga total pada satu tahun di situ ada 3 musim tanam dan panen. Total air yang dibutuhkan adalah 2 juta lebih kubik air yang dibutuhkan. Begitupun untuk yang rencana yang mau dikembangkan. Jadi membutuhkan 1 juta lebih, 1.280 lebih kubik air yang dibutuhkan untuk satu musim tanam, dan untuk satu tahun atau 3 musim tanam itu sekitar 3 juta lebih, 3.850 lebih kubik air yang dibutuhkan. Sehingga total untuk semua areal yang dipetakan di sini, yang dipetakan di dalam peta Arcegis itu membutuhkan 6 juta lebih kubik air sampai selama 1 tahun. Nah, kenapa menggunakan cara ini? Karena memang pada dasarnya kita itu harus mengetahui kuota kebutuhan atau total kuota kebutuhan air untuk tanam, sehingga ini akan menuntun kita untuk menemukan sumber air yang dapat memenuhi kuota tadi yang dibutuhkan. Nah, artinya kita harus menemukan sumber air. Nah, kalau dikaitkan di sini, di mana daerah yang saya pilih sebagai contoh di Google Earth ini, memang itu dekat dengan sungai. Jadi dari segi kubikasi air, kalau 6 jutaan itu dalam 1 tahun, sungainya ini kan besar sekali menurut saya. Tapi nanti kita akan memilih alternatif yang paling ekonomis, tetapi tidak mengurangi kualitas hasil perencanaan atau bangunan. Artinya tidak mengurangi kualitas, tetapi ekonomis, maksudnya seperti itu, tapi ekonomis, yang nanti akan kita terapkan di dalam sini. Dalam artian di video sebelumnya sudah diceritakan apakah airnya langsung dipompa dari sungai ke ini, apakah tidak mahal, atau bor air di sekitar sawah, apakah tidak mahal, membuat bendung di bagian atas, apakah tidak mahal kalau dialirkan di sawah yang akan mau dibangun saluran irigasinya. Nah, itu kombinasi alternatif yang dipilih dan ekonomis, yang paling ekonomis itu yang akan menjadi pilihan kita. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kuota air yang dibutuhkan, bahwa di sini ada muncul pertanyaan, kenapa mengasumsi bahwa harus mendapatkan kuota air 6 juta, padahal sepanjang tahun itu kan ada musim hujan.
Jadi sebenarnya ini tidak mesti 6 juta, tetapi saya itu mengambil angka aman. Jadi kalau asumsinya saya menganggap bahwa sepanjang 1 tahun itu tidak ada air yang terkumpul di tempat yang kita pilih untuk menjadi sumber air aliran irigasi. Nah, ini sebagai angka aman saja di dalam perencanaan. Nah, dalam perencanaan dalam proyek sesungguhnya barangkali kita akan menimbang lagi. Tetapi dalam tutorial ini kita mencari hal yang paling aman. Karena memang di daerah situ memang airnya banyak juga. Jadi kalau 6 juta kubik sepanjang tahun yang digunakan atau sekitar 1 juta kubik satu musim itu masih sangat mungkin selama 3 bulan, karena 1 juta itu 1 juta kubik atau 6 juta kubik itu disediakan sepanjang tahun. Jadi tidak bermaksud ini digunakan dalam sekejap satu saat, tidak. Nah, kita lanjut. Wah, sudah ini ya, apa itu, sholat pagi ya. Nah, yang berikut, setelah kita mendapatkan total kuota air, maka sekarang adalah mencari sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan tadi. Jadi 6 juta kubik air, 6 juta lebih ya tepatnya, 6 juta kubik air yang dibutuhkan. Selanjutnya kita memilih alternatif. Alternatif yang pertama, sumber air yang mau didapat, kita membangun intake dari tempat sini misalnya, tetapi aksesnya sangat jauh. Ini pasti akan dari pembebasan lahan apa segala macam, ini akan menuntut biaya yang sangat besar. Jadi opsi itu kita tidak gunakan. Opsi yang kedua, kita memompa air. Jadi kita akan nantinya membuka reservoir di tempat yang paling tinggi, sehingga secara gravitasi air bisa masuk di areal persawahan yang mau dialiri. Tetapi dari segi jarak ini juga kemungkinan dan melewati areal perumahan ya, ini juga kan dengan akan agak susah. Jadi kita memilih untuk melakukan pengeboran di areal sawah. Jadi kita di lanjutan dari perencanaan ini nantinya kita akan menggunakan sistem aliran air bawah tanah. Jadi kita membor air, naikkan di reservoir ya, naikkan. Tangan saya terlalu tinggi ya kalau gini. Ya, gini aja biar kelihatan. Jadi dibor, dinaikkan di atas, baru dialirkan. Nah, ini menurut saya ini akan efektif. Terus kenapa juga saya memilih ini, supaya dalam pekerjaan irigasi ini melibatkan struktur. Jadi nanti kita akan hitung seberapa kuat yang dibutuhkan, istilahnya baknya bagaimana, reservoir di bagian atas, karena kalau dipompa air dari dalam pasti akan harus di ketinggian, di posisi harus lebih tinggi, elevasi bak reservoir itu harus lebih tinggi dengan sawah yang paling tinggi. Kenapa seperti itu? Supaya sekalipun, karena kalau ambil yang lebih rendah, kalau ada yang lebih tinggi, kemungkinan nanti airnya tidak dapat di sawah yang tinggi. Jadi harus ambil yang tinggi, supaya kalau yang tinggi saja sudah masuk, yang rendah pasti klop. Itu maksudnya karena memang sistem pengalirannya ini menggunakan sistem gravitasi. Air mengalir dari atas ke bawah, tapi melalui yang tengah. Iya kan? Iya.
Yang tidak mungkin air ini pasti melalui di tengah, di antara atas dan bawah pasti ada tengah kan? Iya, 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 iya. Iya. Oke. Selanjutnya kita deal ya. Kita sudah menggunakan sistem perencanaan. Kita tulis di sini sumber air yaitu aliran air bawah tanah. Jadi kita mengambil air. Nah, jadi terus selanjutnya ini saya ceritakan saja dulu bahwa kita akan nah, kalau ambil air dalam tanah, bagaimana kita mengetahui bahwa air yang dibutuhkan sekitar 6 juta kubik sepanjang tahun dalam 1 tahun ini di mana letaknya? Nah, ini yang dibutuhkan tahap di mana kita harus pengujian atau pengetesan menggunakan yang pertama bisa menggunakan geodetek atau bisa menggunakan geolistrik. Nah, geolistrik ini akan menunjukkan kepada kita di mana sumber air yang bisa memenuhi kuota air yang dibutuhkan dalam sistem irigasi dalam sawah yang akan mau didesain. Jadi kita akan mencari di titik-titik mana saja sumber air yang mencukupi dan kita bisa mengetahui kuotanya berapa, kedalamannya berapa. Dari situ setelah kita mengetahui maka nanti misalnya nih di peta ini kita melakukan digit penempatan start editing point ya, gunakan point, kita pilih point, alright. Nah, kita pilih point misalnya di sini gitu deh, misalnya di daerah sini. Tetapi ya, kenapa saya memilih di daerah sini? Karena ini pasti cenderung turun ke ini kan, cenderung turun ke sawah. Jadi kemungkinan ini pasti lebih tinggi dari yang ini. Jadi kita misalnya di sini hasil pengujian, tetapi ini ingat ini merupakan hasil pengujian dari geolistrik atau geodetek yang meyakinkan bahwa di situ memang terdapat jumlah air yang dibutuhkan dalam hasil analisis untuk kebutuhan sawah. Itu harus diingat. Jadi tidak sembarang menempatkan itu. Misalnya di sini saya memilih di sini misalnya hasil pengetesan ya. Oke. Ini titik ini adalah titik ininya. Selanjutnya yang berikut ini start editing lagi. Saya mau menempatkan reservoirnya. Biasanya sih kita itu menempatkan di bagian dekat lah dengan ini, mungkin kurang lebih di sekitar sinilah, agak ke sinilah ya, biar lebih dekat dengan akses jalan. Jadi start editing, pilih point. Nah, kita mau tempatkan di sini adalah reservoirnya, ya kan? Reservoirnya. Oke, finish. Finish, save. Ya, sudah. Tinggal kita ganti ini. Nah, oke. Nah, kita sudah mendapatkan posisinya. Posisi ini. Posisi tempat pengetesan. Nah, sekarang
Setelah kita mengetahui, maka kita mulai membuat peta kontur, ya. Kita akan membuatkan peta konturnya supaya kita melanjutkan di desainnya, ya. Kita melanjutkan di desain. Namun nanti kita akan memantapkan petanya, ya. Jadi kita lengkapi dengan legendnya, jadi macam-macam yang dibutuhkan gitu. Nah, kita bisa atur skalanya, ya, seperti ini. Oke, bisa atur skalanya seperti ini, ya, seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi oke, ya. Jadi nanti kita akan lengkapi ini. Jadi secara khusus, jadi ini bisa diedit lagi gridnya. Dari sisi stylenya seperti saja, pilih ini, kita ganti saja jenis ini pakai dot. Ini kita kasih 5 deh, ya kan. Nah, gitu, biar kelihatan petanya, ya. Jadi untuk di sesi kali ini saya rasa kita cukup dulu karena di sekitar lagi sholat pagi dan itu akan mengganggu suara. Jadi terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai di akhir ini. Anda semua luar biasa. Saya senang berjumpa Anda. Silakan bila ada komentar yang perlu disampaikan, silakan serang di kolom komentar, dan jangan lupa tombol merah. Bukan di sini, maksudnya ada di situ, di bagian kanan, ya. Tolong subscribe supaya saya membuatkan video-video yang bermanfaat dalam mendesain bagaimana cara step by step, ya. Jangan lupa like, share. Ya, oke. Jadi begitulah. Jadi saya harap Anda ini salam jumpa, sampai ketemu di video. Jadi di video berikutnya kita akan melakukan pemantapan petanya, ya. Petanya ini akan dimantapkan dan kita akan melanjutkan di Civil 3D. Kita akan penempatan posisi-posisi melalui AutoCAD-nya. Jadi desain secara otomatis, nanti print secara otomatis mencetak run, long, cross dari saluran yang didesain itu secara otomatis langsung di dalam code. Nanti saya akan tunjukkan, dan itu pun saya sudah buat di tutorialnya. Sudah boleh dicek video-videonya di channel saya, ya. Salam jumpa, salam sukses buat Anda. Thank you.